tidak mau ikut sepakati dengan pernyataan seperti guru-gurundanya Mbak Unirifa. Jadi saya melihat di sini tidak secara langsung berarti Mbak Unirifa ini tidak menghargai gurundamu loh. Gurundamu yang mengajarkan seperti mbaknya tadi. Sabar Mbak, maksud Mbak kan tunggu. Banyak gurundanya Mbak kan Bang Zuma nggak mengajarkan pernah Mbak ngajak. Bentar. Ya, Bang Zuma tidak mengajarkan saya. Tunggu. Bentar. Bang Zuma tidak pernah mengajarkan saya untuk ikut hari mu'alaf, nggak pernah. Bang Zuma mengajarkan saya ilmu kristologi. Tolong jangan coba-coba adu domba nih. Dengar baik-baik. Bang Zuma tidak pernah mengajak saya, Dek, ayo kita rayakan hari mu'alaf, nggak pernah. Jadi saya kalau menolak bukan berarti saya nolak Bang Zuma, karena itu saya tidak pernah diajak. Bang Zuma kan udah bilang kemarin, saya tidak mengajak kok, kata Bang Zuma. Nah yang kedua, Bang Zuma tidak pernah mengajarkan ke saya. Yang diajarkan Bang Zuma adalah ilmu tauhid. Kata Bang Zuma begini, kita tidak boleh mengatakan kalau Allah itu bisa jadi mau jadi apa saja yang dia mau. Itu tidak boleh. Teringat aku dengan pernyataan dia. Oke. Yang kedua, Bang Zuma mengajarkan, Dek, kalau jadi perempuan itu harus tegas, nggak boleh menyamenye dengan laki-laki. Tuh Bang Zuma ngajarin. Terus Bang Zuma ngajarin gini, ayat-ayat di dalam Bible banyak. Bang Zuma nggak pernah ngajarin tentang itu. Kenapa? Karena itu memang bukan ajaran, itu pilihan. Itu pilihan hidup. Rasulullah saja berkata begini loh, masalah duniamu, kamu tahu mana yang terbaik bagimu. Apalagi orang-orang seperti Bang Zuma dan Pak Dondi. Pak Dondi aja nggak pernah ngajak-ngajak aku, ayo Rifa, kita ikuti hari mu'alaf. Kalau kau nggak ikut, nanti kau nggak teman sama aku lagi. Orang Islam nggak kayak gitu, Bang. Maaf ya Bang, itu di Katolik dulu tuh. Kalau orang Katolik nggak mau ikut, orang Protestan dibunuhin. Kami nggak gitu. Dulu di abad ke-8 begitu. Kalau Islam nggak boleh gitu. Justru di Islam itu menjadikan perbedaan sebagai rahmat. Bahwa bagaimana cara kami berbeda dengan saudara kami, tapi kami nggak saling benci. Artinya kami tuh objektif. Begitu. Jadi ini Mbak, saya bentar dulu, jangan gitu. Anda kan mencoba memframing nih. Terus Anda bilang saya tidak menghargai Bang Zuma. Di mana letak saya tidak menghargai Bang Zumanya? Ketika di depan Bang Zuma sendiri saya mengatakan, ya kalau depan Bang Zuma ya aku ikut, kalau depan Nandar aku nggak ikut. Di mana itu tidak menghargai? Di depan orangnya langsung aku berkata seperti itu. Lagi pula kalau aku berkata seperti itu di depan mereka, itu adalah bentuk bahwa aku mencintai mereka berdua. Kalau ada yang bilang aku tidak teguh pendirian, kalau ketidakteguhanku menjadi asbab umat Islam tidak berpecah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Lagi pula apanya yang salah dari pilihanku? Rasulullah saja bilang kok, perkara duniamu kau yang tahu. Tidak ada yang boleh mengatur aku kecuali suamiku, orang tuaku. Kami ini umat Islam. Bahkan kami aja dipuji sama Rudi Yohanes. Tengok Islam ada tabayun. Tengok di Kristen berbeda aja disuruh musuhin. Bahkan aku bersyukur kepada Allah. Dengan adanya perbedaan ini, aku melihat dua sisi mata uang yang berbeda, tapi tetap mereka akan jalan teguh kalau perkara akidah. Ini Islam, bos. Jadi kalau ada orang yang menjadikan ini justru sebagai alat yang memisahkan umat Islam, berarti dia yang bermasalah. Karena aku dapat kedua ilmunya. Dari sisi orang yang menjalankan hari mu'alaf, ternyata mereka punya dalil, mereka punya giroh yang kuat, mereka punya hal yang memang harus diperjuangkan. Dari sisi yang gak ikut, mereka juga punya hal yang mereka harus perjuangkan. Aku orang yang ikut Imam Maliki dan ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hanafi, ikut mereka semua berempat. Kenapa? Mereka punya dalilnya. Lalu kenapa aku harus ikut satu orang, meninggalkan satu orang lainnya? Kenapa? Kenapa memangnya? Aku nggak mau. Oh, kau berarti bermuka dua. Silahkan. Lebih baik dikatakan bermuka dua daripada aku memilih salah satu lalu kemudian menjelek-jelekkan yang lainnya. Tidak akan pernah. Kenapa? Aku hidupku bukan karena orang-orang yang kubela. Kuulang sekali lagi, hidupku ini berjalan seperti ini bukan karena orang-orang yang kubela, tapi karena Allah mengizinkan aku bisa seperti ini. Jadi buat apa kalian mencoba mengadu domba kami umat Islam? Percuma. Kenapa? Sebusuk-busuknya umat Islam, ada ajaran di dalam agamanya yang menyatakan konsep tabayun. Bertabayunlah. Sebusuk-busuknya pribadi umat Islam, ada ajarannya yang mengajarkan berlapang dadalah. Jadi tidak mungkin apologet-apologet Islam itu akan terpengaruh, akan berpecah. Tapi kalau netizen, ya netizen ini kan beragam.
Kan mereka nggak semua Ayo, yang mengerti. coba Mbak Gitu sesekali loh. coba kasih kita bicara juga Mbak, karena sebentar juga yang saya mau turun Ya, sih. Anda kan disuruh bertanya saja, Pak. Saya Iya, kan yang maksudnya, berdakwah di sini. maksudnya Saya lagi sebentar kan berdakwah. saya mau, Gimana sih? saya mau turun juga sih Mbak. Maksudnya kebetulan sudah naik toh di roomnya Mbak Ani. Jadi makasih. Saya mau, maksudnya begini. Saya bukan mau adu domba sih Mbak. Maksudnya ini memang kenyataan yang kita lihat saat ini di media sosial. Kenyataan kan. apa? Artinya, maksudnya ini kan, maksudnya termasuk siapa ini yang politikus ini kan dia juga ikut mereka maunya tanggal 25 itu Ya terus disahkan urusannya hari dengan Mualaf. kami apa, bro? Nah, maksudnya saya tanya maksudnya. Politikus apa urusannya Maksudnya dengan begini Pak, kami? maksudnya jadi saya dengar dari statementnya Mbak Unirifa ini, artinya saya salut Mbak Unirifa masih dikasih kewarasan, bahkan Abang Yonatan juga tidak ikut terlibat dalam mau menetapkan itu tanggal 25 itu. Karena menurut Bro, saya sih itu bentar. kan harinya tanggal 25 itu kan hari rayanya Kristen. Bentar. Jadi bukan Saya kan jawab kalau dulu memang nih. kalian Dengar. mau bikin seakan tanggal Bro. 25 hari mualaf sedunia, bukan mengganggu dengan umat-umat yang lain. Sementara Mbak Unirifa tadi kan bilang kan agama Islam ini kan diajarkan untuk toleransi, tidak mengganggu. Tapi sering juga akhir-akhir ini saya melihat sering selalu senggol ke umat-umat Kristen, terutama Katolik juga Sebentar, selalu sebentar, dibilang sebentar. menyembah manusia lah. Yang menyembah Kenapa kalian Katolik tidak dibilang menyembah berdakwah manusia itu di sama sini, maksudnya? Edis. Bro, Nah, maksud begini, yang Mbak, mengatakan kalau- Katolik, aduh ini udah melampaui batas Nah, nih dikasih. Nggak bisa, di sini itu bukan tempat adu domba. Kami bukan domba, kami manusia. Yang domba tuh kalian. Dengarkan baik-baik ya. Di sini Yohan, kau sebagai Katolik jangan kau playing victim, Dek. Kau minta Protestan yang mengatakan kau nyembah berhala, bukan kami. Satu. Yang kedua, kau tanya Kiamat itu. Kiamat yang mengatakan kalian itu nyembah berhala. Dan si Edis TV. Makanya si Edis kabur ke luar negeri gara-gara menghina Katolik. Kau jangan menuduh saudara-saudaraku. Bang Zuma tidak pernah mengganggu ajaran agama kalian. Bang Zuma itu merayakan hari mualaf itu karena beliau tahu pada hari itu orang sedang mengatakan Tuhan punya anak. Bang Zuma mengarahkan umat Islam untuk melakukan apa yang benar, yaitu apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya dicetuskan hari itu hari mualaf. Semoga hari itu semua manusia kembali kepada fitrahnya. Jadi ketika kau bilang Bang Zuma mengganggu, kau salah. Kenapa? Karena Bang Zuma tidak mengganggu acara kau, tapi kalian Kristen Jumat Agung kalian bilang. Sejak kapan ada hari Jumat Agung di agama kau? Kalian yang lebih dahulu menggunakan hari-hari raya kami. Jumat Agung memang ada di ajaran agama kau. Kau bilang Jumat Agung, Jumat itu sudah jelas hari ketetapan kami beribadah bagi pria-pria kami. Kau yang Kristen yang tidak tahu diri, mengambil istilah Allah, mengambil istilah-istilah Islam. Ini, Lalu Mbak, kau bilang, maksudnya jangan dulu lari dengar dari dulu. konteks ini, Mbak. Diam Maksudnya- dulu. Aku nggak Salah lari. satu Kau dulu. salah berhadapan, kau salah orang ya. Ketika kau menyukai Yonatan Nandar, belum tentu Yonatan Nandar benar. Dipuji orang Kristen justru itu musibah. Justru orang yang benar adalah orang yang akan dibenci sama Oten. Jangan kau pikir aku akan membela kedua-duanya dan membenci kedua-duanya di sini. Aku berada pada yang benar, yang benar. Ketika Bang Zuma mencetuskan hari mualaf dan Pak Dondi merayakan itu, bukan berarti mereka mengganggu kau. Kenapa? Tanggal 25 Desember itu milik seluruh orang. Memang kau aja yang merayakan hari itu. Kalau aku bikin hari janda internasional, apa kau? Kalau aku mencetuskan tanggal 25 Desember kita merayakan hari janda internasional, siapa yang boleh memarahiku? Ada? Tidak ada yang berhak, karena hari itu adalah milik seluruh manusia. Ketika Bang Zuma dan kawan-kawannya APII Arimatea merayakan hari mualaf nasional, kau bilang mereka mengganggu. Kau Betul, Mbak. Jumat Agung, ada agamamu ngajarin Jumat Mbak Agung. Unirifa ini selalu bicara cuman kamu sendiri susah sih, maksudnya kasih kesempatan. Diam kau. Di sini kau sedang merendahkan saudara-saudaraku. Aku direndahkan orang lain, aku tidak peduli. Ketika kau memframing abang-abangku, saudaraku, Yonatan Nandar ini adalah saudaraku. Tahu kau? Ketika kau puji dia, kau pikir dia akan berpihak kepada kau. Demi Allah, walaupun bukan, kau puji maksudnya dia, artinya tetap saya dia melihat tidak akan Yonatan Nandar membenci sama Bang Mbak Rima Zuma. masih Diam dikasih- dulu. Diam dulu kau. Yonatan Nandar ini tidak mungkin membenci Bang Zuma, membenci Arimatea, tidak. Yang dia benci adalah bahwa dia tidak mau hari itu dirayakan, itu aja. Dan itu hak dia. Dan dia pun tidak sampai ke tahap membenci. Dia di tahap tidak ikut. Jangan kau coba adu domba kami umat Islam. Kau POC. POC itu dulu kerjaannya ngadu domba. Kau ini mengikuti Maaf, Mbak, ajaran POC saya loh. tidak mengadu domba, Enggak, tapi sebentar. maksudnya- Ya, kalau enggak kau diam, nanti ku jelaskan. Kristen Katolik datang ke Indonesia itu dengan ditumpangi oleh Belanda dengan doktrin interkaitera. Paham?
Kau Nggak usah berhadapan denganku. lari ke situ, Mbak. Orang yang Bukan kita mau berdebat tentang agama, maksudnya ini cuma aku konsepnya tadi kita bahas cuma aku tanggal lagi 25 saja. berdakwah. Jangan ganggu. Kau bilang apa tadi? Aku bangga dengan Nandar karena Nandar lah yang memiliki akal sehat. Dengan kau berkata seperti itu, kau bilang Bang Zuma akalnya nggak sehat. Kurang ajar. Kenapa? Bang Zuma merayakan itu dia punya dasarnya. Kan sudah aku bilang berkali-kali sama kau. Tanggal 25 Desember itu bukan milik Kristen. Lagi pula sejak kapan Tuhan kau lahir tanggal 25 Desember? Itu kelahiran Dewa Matahari. Kok Nggak kalian usah merasa bahas ke berhak? situ, Mbak. Kenapa lari-lari? Kok Memang merasa susah berhak? sih berdebat dengan perempuan Bukan. ini. Moodnya kayaknya sudah tidak bagus ini, Mbak Unirifa ini. Sudah kalau bisa Karena turun. kau di sini Soalnya saya maklum sih, mencoba perempuan untuk kadang-kadang memframing moodnya bagus, orang-orang. kadang-kadang turun naik. Jangan, Jadi saya maklumi saja. aku ini perempuan. Perempuan Iya, itu jadi punya saya hak maklum ya, untuk sudah deh. memarahi orang-orang Iya, yang iya, iya. mencoba untuk mengadu domba. Kau Ya, pikir saya kami domba, maklum kami ini orang. Unirifa, ya saya maklum sih. Tapi saya Turun. salut sih Unirifa tidak ikut campur Turun. situ sih sama Yonatan. Luar biasa, kalian luar hebat sih. Masih punya Nggak akal perlu sehat dia. ya. Tidak Masih butuh kami menghargai. pujian dari orang Luar biasa. Kristen. Dipuji Tapi orang Kristen justru gurundanya itu kalian musibah. gimana sih? Oke, Mbak, Turun. semangat. Tapi Kau ini pikir saya saran abangku dipuji Kristen itu musibah. Justru aku kalau dipuji orang Kristen aku harus beristighfar kepada Allah. Ya Allah, apa yang dosaku lakukan ini? Kok aku dipuji-puji sama Kristen? Kalian tahu, dipuji sama kalian itu musibah. Dibenci sama kalian itu baru rahmat. Ketika kalian membenci kami, artinya kami sedang benar. Kenapa? Karena orang tidak benar seperti kalian pasti tidak suka dengan kebenaran. Jangan kau pikir kau puji-puji Yonatan Nandar lalu kami lubang hidung kami kembang. Justru takut aku. Wah, kalau Kristen sudah memuji-muji Islam, berarti ada yang sejalan pemikiran kami dengan Kristen nih. Kau pikir aku apa? Heh, aku walaupun ada yang menggoncang kakiku, menyentil lubang hidungku, kau pikir aku akan membiarkan saudara-saudaraku di framing di Komal ini? Kalau aku dihujat, tidak masalah, bodoh amat. Tapi kalau kalian mencoba mengadu domba kami apologet, ini nanti kan nggak bisa, ya. Enak aja kalian mau mengadu domba. Hak seseorang itu prerogatif kepada dirinya terpulang. Nggak berhak kalian mengatur-ngatur orang. Apa Yesus? Ya Yesus silakan bicara. Kami biarkan Tuhan kami itu untuk selalu mengasihi, bukan merendahkan. Bohong. Kutanya samamu, kau mengasihi Yesus? Mengasihi. Ketika Yesus mati di tiang salib, siapa yang menikmati kematiannya? Kami. Kau bilang kau sayang sama Yesus tuh, kau aja menikmati kematiannya. Makasih. Aku mencintai Yesus. Oh ya? Siapa yang menikmati kematiannya? Aku. Aduh Mak Jang, Kristen, pikirkanlah, renungkanlah ucapanmu. Kau bilang kau mencintai Yesus ketika dia mati ditombak, berkata-kata Eli Eli lama sabachthani. Kau menikmati itu? Psikopat. Dasar. Dek, tobatlah, janganlah psikopat gitu. Masa kau menikmati kematian Yesus? Aku aja nggak tega loh mendengarkan cerita waktu dia disalib, ditelanjangi. Kau pula menikmati kematiannya. Sadarlah, kau udah merendahkan Yesus. Kau nikmati pula kematiannya. Kau nikmati kematiannya, Dek. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kau nikmati kematian. Aku nyanyikan dulu buatmu lagu mana tuh, dengan lagu ini kau tersentuh ya Yesus ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan yang mati ditombak, tapi ku percaya Dia sebagai utusan Tuhan menyelamatkan domba yang sedang tersesat supaya bertobat. Tapi apa yang kau katakan barusan, kau mencintai Yesus, tapi kau nikmati kematiannya. Psikopat. Nabi Muhammad itu bisa disihir. Ya kan dia kan manusia, tapi kan waktu dia disihir dia kan nggak apa-apa. Gini loh Dek, bentar, boleh Bunda menjawab anak domba? Oke, boleh. Kalau ada manusia biasa disihir, diracun, tapi tidak ada implikasi apa-apa, baru hebat. Hebat, luar biasa.
Tapi kalau ada Tuhan, punya kekuasaan Tuhan, 100% Tuhan, baru dikasih setetes anggur asam langsung mati. Baru ini nggak beres. Kalau ada, kuulangi sekali lagi, mungkin kok nggak paham. Ini logikanya kita nih. Coba. Yesus ya. Nah, kalau ada orang biasa bukan Tuhan, disihir nggak apa-apa, diracun tidak mati, tugasnya selesai, meninggalnya mulia, dicintai banyak orang, ditakuti banyak orang, mempengaruhi alam semesta, dan dijadikan orang nomor 1 yang mempengaruhi dunia. Itu baru hebat, berarti orang ini bukan orang sembarangan. Tapi kalau ada orang, ternyata Tuhan punya kekuatan hebat, bisa membangkitkan orang, diam kucing, bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan kurap, kudas, sakit. Ternyata kalau dikasih sebuah titik air anggur asam, terus diminum, lalu berkata, telah selesai. Baru kau bertanya, ini ada apa dengan orang ini? Kemana kekuatannya? Hah? Yesus Makanya juga. ini yang nggak mungkin. Ada lagunya, tunggu bentar. Yesus, aku kasih lagu dulu ya. Gara-gara titik anggur asam, Tuhan oten digantungan. Nah, gitu. Nggak mungkin, Dek. Gimana pendapat Adek dengan hal itu? Saya tidak setuju. Karena Yesus Tidak setuju dengan apa? Tidak setuju dengan hal apakah engkau? Sebentar adekku. Sebentar adekku sayang. Tidak setuju dengan hal apakah engkau? Kan aku berkata barusan adalah ketika ada seorang manusia yang biasa, tidak memiliki kekuatan 100% Tuhan, disihir tidak mati, diracun tidak mati, maka orang ini bisa dikatakan hebat loh. Tetapi ketika ada Tuhan, punya kekuatan 100% Tuhan, dikasih setitik anggur asam langsung mati, orang ini kekuatannya kemana? Apanya yang engkau tidak sepakati dengan aku? Kakak, dia tidak mati dikasih anggur. Terus dia mati kenapa? Ditusuk Nih. lambungnya tombak sama prajurit. Makan anggur. Oh, berarti cuman ditombak doang mati. Dia Tuhan loh, Dek. Ah, nabi aku diracun nggak mati, disihir nggak Tapi kan mati. dia bangkit pada Tuhan hari ditombak ketiga. mati. Kan dia bangkit. Siapa yang melihat dia bangkit dari ketiga? Dari mana kau tahu kalau yang bangkit itu adalah dia bukan hantu? Ih. Siapa yang lihat? Kembali kubur kosong, berarti Yesus bangkit. Coba mana Yesus yang melihat dia bangkit siapa? Jangan-jangan itu adalah Yesus palsu, karena Yesus berkata, hati-hati akan datang Yesus palsu membawa nama Yesus, membawa nama Mesia. Ciri-cirinya adalah serigala berbulu domba, pura-pura baik padahal dia hantu belau. Jangan-jangan kalian ini menyembah Yesus palsu loh. Coba kau buktikan sama aku, siapa orang yang telah, soalnya gini, waktu Maria Magdalena melihat dia, mukanya nggak bisa dikenalin lagi loh. Bahkan Maria Magdalena mengatakan dia tukang kebun. Yo, hayo. Ini kau tengok nih ya, Maria Magdalena dan murid-muridnya tidak mengenali dia lagi loh. Artinya ini jangan-jangan hantu. Ya, karena wajahnya udah berubah. Nih, aku tunjukkan. Sabar ya, Dek. Kalau aku kan mengajar, ya. Kita tidak merendahkan ya diskusi. Enggak loh, ngapa? Yang merendahkan Yesus kan kalian, kami mah memuliakan dia. Loh, yang mengatakan dia terkutuk kan kalian di Galatia pasal 3 ayat 13. Iya. Kamu ada Bible nggak di situ, Adek? Nah, ada Kak. Adek, buka ya, Adek. Adek namanya siapa, Adek? Namanya Yesus ya? Tidak. Nama Adek siapa? Daniel Oke, Daniel umurnya berapa, Daniel? 15 ke atas. Masih muda banget. Mudah-mudahan kamu tapi sebelumnya ini diskusi lintas agama ini agak sedikit ini loh. Maksudnya kalau sensitif loh, nanti kamu jangan gampang tersinggung ya. Soalnya kalau kamu tersinggung terus kamu menghujat, nanti Bunda Gembala ini punya tanduk 2 yang tersembunyi di belakang loh. Aku punya cambuk rohani loh. Ku ketak nanti ya. Ya, coba buka. Nggak boleh baperan ya. Kamu yang memilih loh untuk ada di sini ya. Oke, coba kamu buka Yohanes pasal 20 nomor 14 sampai 15. Yohanes pasal 20 Nomor 14 sampai 15.
Gara-gara setitik anggur asam, Yesus mati di gantungan. Tapi kok beneran ya? Kok bisa-bisanya kalian percaya ya? Nabi aku aja lo hebat banget loh, udah disihir sama Yahudi, udah diracun sama Yahudi, masih aja bisa menaklukkan Mekah, nikah sama Safia, memimpin perang. Hebat Nabi aku, padahal dia cuma orang, gak punya kekuatan 100% Tuhan. Wah, ternyata dia memang penuh-penuh Roh Kudus ya Nabi aku ya. Tapi Tuhan kalian menghidupkan orang mati lah, ditombak doang mati selebeo, diracun doang mati selebeo. Masa iya Tuhan kayak gitu sih? Kan Tuhan itu dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 nggak bisa mati, tidak disentuh maut. Kenapa sih kalian Kristen-Kristen ini kok suka sekali sih merendahkan Tuhan kalian? Apa kalian nggak malu ya ketika berkata di depan kami umat Islam bahwa Tuhan kalian bilang mati terus bangkit di hari ketiga? Masa Tuhan kalian bangkit butuh hari 3 hari? Kalau memang dia Tuhan, bangkit aja di waktu detik kedua. Atau kalau perlu jangan mati deh, kan dia Tuhan. Kenapa harus 3 hari ya baru bangkit ya? Kenapa sih kayak lama banget gitu? Mendingan Avenger Thanos menjentikan jari cek, itu bisa dunia berubah. Lah Yesus 3 hari 3 malam baru bangkit. Yesus kayak lemah banget dari Thanos ya. Thanos tuh hebat loh dek. Pernah nonton film Thanos nggak Daniel? Thanos waktu dia ingin merubah dunia langsung dijentikan tuh. Thanos lebih berkuasa daripada Yesus. Yesus harus mati dulu 3 hari 3 malam baru bisa menyelamatkan orang. Yesus mendingan si Nandar dalam 1 hari aja kadang bisa menyelamatkan orang kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslimah dan muslim. Masa Yesus harus menyelamatkan orang harus lanjut gimana dek? Udah baca dek? Ayat 14 sampai berapa Kak? Kitab Yohanes pasal 20 nomor 14 sampai 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Masa orang temenan akrab nggak tahu kalau itu Yesus? Satu, yang kedua, Yohanes pasal 20 nomor 16. Baru saat itu ia mengenalinya, Maria. Baru dia tahu. Masa kayak gitu? Katanya teman dekat. Lukas pasal 24 nomor 15 sampai 16. Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mata mereka tertutup sehingga mereka tidak mengenal dia. Katanya teman akrab. Masa aku, kecuali Nandar operasi plastik ya. Jadi aku kan sama Nandar temenan akrab. Tiba-tiba cuman kehilangan hari. Masa aku cuman pisah sama Nandar 3 hari langsung aku udah gak kenal dia. Siapakah engkau? Akulah Nandar yang telah mati dan bangkit. Ya, kan nggak mungkin banget. Pasti itu bukan Yesus beneran. Pasti itu orang ngaku-ngaku Yesus. Soalnya mukanya udah beda. Tidak lah. Masa cuma 3? Apa? Dia terangkat ke sorga. Itu kan terangkat ke surga. Itu kan yang coba kita bahas dulu lah. Jangan nanti kalau terangkat ke surga kita bahas tema baru. Kita kan sedang membahas begini, cara berpikirnya gini. Kan adik bilang tadi, masa Nabi Muhammad pernah kena sihir ya? Kan Uni jawab, berartinya kan kamu dalam pandangan kamu itu mustahil kan seorang nabi disihir? Ya. Nah, kalau menurut kamu mustahil seorang nabi disihir, menurut kamu mungkin nggak kalau Tuhan mati ditombak? Mungkin lah, dia kan 100% Tuh. bukan Allah. Tuh kan, inilah cara berpikir adik yang keliru. Seorang nabi yang 100% manusia, kenapa tidak bisa disihir? Kenapa tidak bisa diracun? Udahlah dia diracun dan disihir nggak mati lagi. Ini baru hebat. Tapi kalau ada Tuhan yang 100% Tuhan, kok normal ditombak mati? Dek, adik ini astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa sih, kalian memang Kristen, mau diapain ya? Cara berpikir kita kok beda ya dek ya. Kalau di Uni tuh gini loh. Kalau seandainya kucing bisa menulis, itu baru hebat luar biasa. Kucingnya akan viral dek. Tapi kalau Uni bisa menulis, normal karena Uni manusia. Uni kan manusia. Begitu juga kalau seorang nabi diracun nggak mati, berperang berpuluh-puluh kali nggak mati, coba dibunuh orang nggak mati-mati, diracun nggak mati, disihir nggak mati, baru ini yang disebut dengan kuasa Tuhan bekerja bersama dia. Ada sesuatu dengan orang ini. Tapi kalau ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan, dituduh Tuhan tapi ternyata mati, baru kita harus curigai, ini orang katanya Tuhan ya, masa ditombak aja mati? Masa kamu bilang mungkin Tuhan mati ditombak? Cara berpikir dek, jangan pergi dulu. Aduh, kalian itu memang gak menghargai ilmu pengetahuan ya. Kamu gitu ya, orang diajarin kamu kabur. Apain kamu ngecek apa? Gak ada. Kamu tuh sebenarnya, kamu serius gak sih Daniel ingin mencari kebenaran dan membuktikan kebenaran itu? Ya, coba. Yaudah sekarang coba, beneran itu kamu berpikir begitu? Jadi menurut kamu, kalau Tuhan, padahal Tuhan itu memiliki kekuatan 100% Tuhan,
Tapi menurut kamu dia yang normal mati. Giliran Nabi Muhammad yang tidak memiliki kekuatan 100% Tuhan nggak boleh mati. Kan lucu cara berpikir ini. Kan lucu, aneh. Apalagi matinya gara-gara dosa kalian. Ayolah, Uni tuh nggak ngajak kamu jadi Islam dulu. Uni cuman mengajak, berpikirlah, renungkan. Coba gini Daniel, duduklah sendiri, hilangkan semua doktrin. Yang paling utama yang harus kamu hilangkan itu kebencian terhadap Islam dulu. Saya tidak Jangan benci. benci. Bagus, berarti kamu orang baik ya. Mudah-mudahan kamu konsisten. Karena biasanya Oten itu penipu. Uni sering kali dibohongin sama Kristen. Kayak mengasihimu Rifa, pas terakhir aku dianjing-anjingin, dikata-katain. Mulutmu kayak Meki. Ada tadi malam itu orang Kristen, kamu kalau lihat video Uni tadi malam debat. Di awal orang Kristennya sok baik banget ngomong sama Uni. Kamu nggak boleh gitu Rifa. Tahu-tahu mulutmu kayak MMEK katanya. Mulutmu kayak ember katanya. Mulutmu bau apa katanya tadi malam? Bau gorong-gorong apa? Bau selongkongan, bau selokan kata dia. Katanya di awal baik, aku orang baik, makanya Uni nggak percayaan sama orang Kristen. Jadi ketika kamu bilang nggak kok, aku nggak benci, aku nggak percaya, karena di dalam agama kamu diajarkan membenci, Dek. Ini contoh. Masa mulut aku bau lambung, guys? Ih, kalian kejamnya. Ih, mulut aku bukan bau lambung. Mulut aku bukan bau lambung. Mulut aku nih bau kirimizi, parfum. Parfum apa namanya? Dek, coba buka Lukas 14 nomor 26, Dek. Lukas Pasal 14 nomor 26, Dek. Adek Daniel yang ganteng. Mulut aku bau lambung. Aduh, nggak kebayang aku pernah kamu baca dulu ya. Aku mau curhat dulu ya sama teman-teman netizen aku yang tercinta karena Allah ini ya. Guys, dulu aku tuh pernah MTSN kan. Jadi aku tuh MTS sama temanku. Emang aku tuh agak jahat. Aku dulu ada jahat-jahatnya kan. Jadi temanku tuh ngomong kok tiap hari mulutnya bau jengkol ya. Kayaknya makanan sehari-harinya jengkol. Aku sampai gitu loh. Ini orang kalau ngomong lambungnya keluar jengkol semua, aku bilang kan. Mau ditutup nggak enak, nggak ditutup aku tersiksa gitu kan. Jadi aku tahan aja. Ya kan? Serius. Aku bilang gini. Kita pisah duduk ya. Aku mau duduk sama yang lain. Tahu-tahu dia juara, guys. Kurang ajar aku. Tahu-tahu dia juara, tahu-tahu dia nilainya bagus, nilai aku anjlok. Memang kita tuh kalau kita jahatin orang, kita dijahatin balik loh. Namanya tuh aku masih ingat. Aku ingat wajahnya loh. Dia tuh biasa aja wajahnya. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan beliau menjadi orang bahagia ya. Aku lupa namanya, Feby Debbie lupa. Beliau itu satu bangku MTSN Gulai Bancah. Aku dulu di MTSN Gulai Bancah, guys. Tahu nggak Bukit Tinggi? Yang pernah sekolah di MTSN Gulai Bancah, coba angkat tangan. Itu aku pernah sekolah di situ. Habis itu aku keluar dari situ gara-gara aku cabut selama seminggu nggak masuk. Udah Dek, udah kalau nanti nggak Uni nanti curhat loh. Udah baca belum? Udah. berapa? Udah baca? Belum. Lukas pasal 14 nomor 26, adekku sayang. Dek, dibaca dulu. Uni mau ngobrol dulu ya sama netizen ya. Jadi aku duduk sama dia tuh. Aku lupa namanya, Feby Debbie siapa. Itu kan duduk dia sama aku tuh. Pokoknya pas ngobrol tiap hari baunya kejengkolan terus. Aku bingung kan. Aku nih bingungnya gini. Berdosa nggak ya teman-teman ya? Dibilang mulutmu bau, nanti dia sakit hati. Tapi kalau dibilang diam aja, nanti dia sama orang lain dihujat. Waktu itu aku udah mulai berpikir rasional nih. Kebenaran itu terkadang menyakitkan ya. Ini aku masuk di sini nih. Ternyata terkadang kata-kata kita yang menyinggung orang lain bisa jadi bagus untuk orang itu. Kenapa? Karena ketika aku bilang, "Hebi, mulut kau busuk, pakailah obat mulut sana, kau gosok lagi gigi." Kasar ya, kasar kan? Tapi itu baik buat dia. Akhirnya dia menggosok giginya, jadikan dia yang bahagia. Tapi kalau kita diam aja teman-teman, mendengarkan ngomong cocat, ya ampun, mulut lu kayak mulut lu bau jengkol. Sabar, aku dalam hati kan. Aku tahan. Aku pura-pura gini kan. Aku pakai lili, tau nggak lili? Jilbab itu yang panjang banget tuh, diputar-putar di kepala sampai muka kita tuh udah kecil banget gini, guys. Sampai ngomong udah gini-gini. Namanya Lili. Ada temanku yang udah kayak gini mukanya. Ingat banget aku itu. Dulu di MTSN itu muka temanku udah kayak gini kalau ngomong. Ya bro. Bahkan guru aku juga ada yang kayak gini. itu kisah waktu MTSN, guys. Terus aku nih orangnya emang bandel dari dulu. Emang aku tuh orangnya nggak suka sok-sokan gitu, nggak suka. Ih, mulutmu bau jengkol. Sampai gini temen aku bilang, jangan kayak gitu, kau menyakiti hati. Lah, dalam hati aku,
kok kita mengatakan yang benar itu kok dibilang salah ya? Padahal kita bilang tuh benar. Nah, semoga beliau dirahmati Allah ya, Bi. Temanku, sayangku, cintaku, ingat aku yang duduk sebangku dengan engkau. Ternyata ketika kita pisah duduk, kau masuk di lokal unggul, aku di lokal yang gak unggul. Dia masuk di lokal 2. Akan ada lokal 1-1 itu biasa, 1-2 itu biasa, 1-3 aku di lokal 1-5 karena nilai SD ku bagus. 1-6 yang paling hebat-hebat, yang pintar-pintar tuh anak-anak pilihan semua. 1-5 lumayan, orang-orang pilihan juga. Ketika aku pisah duduk sama dia, dia masuk lokal 25, aku masuk lokal 23. Aku nyungsep gara-gara aku sedih waktu itu, ya Allah. Lanjut. Diskusi gimana tadi? Coba. Netizen giliran curhat langsung turun penontonnya, giliran bukin oten naik semua penontonnya. Dasar teman-teman netizen ini. Gimana, baca dulu Lukas 14 nomor 26. Udah. Baca kuat-kuat. Jikalau seorang datang kepada ibuku dan ia membenci bapaknya, ibu. Kok diganti? Hah? Kok diganti ayatnya? Waduh. Ayat Emang 2. gak jujur. Ayat Lukas pasal 14 nomor 26. Jangan diganti ayatnya. Bunda Gembala memperhatikanmu, Dek, dan Bunda Gembala hafal ayat itu loh. Diganti loh sama dia. Baca bagus-bagus. Baca bagus-bagus nggak? yang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di dalam ayat itu bagaimana caranya supaya mengikuti Yesus? Supaya mengikuti Yesus caranya gimana? Jujur Daniel, jujur deh. Jangan sembunyikan kebenaran Daniel. Jangan kau lari dari kenyataan. Daniel, tatap mata Uni Daniel. Daniel tatap mata Uni. Jujurlah dek. Yang orang yang bisa selamat itu cuma dua dek. Satu orang jujur, kedua orang yang berkata dengan ilmu. Kalau kamu tidak jujur, mustahil kamu masuk surga dek. Jujur jawab. Bagaimana caranya untuk menjadi murid Yesus di ayat itu? Apa yang harus kamu lakukan? Tidak Kamu bisa bahasa Indonesia kan? Ibunya, istrinya, nah yang lain-lain juga. Apa? Astagfirullah. Nah, ibunya. Memang sulit, memang sulit. Ini aku ya, memang sulit kamu itu. Kamu udah ke dokter aku, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kamu bertobat dan berenungkannya. Kita baca bersama ya. Daniel, kenapa lah kalian kok kayak gini ya? Astagfirullahalazim. Daniel, jangan jadi orang yang menutupi kebenaran. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya. Ya, sekali lagi nih. Kalau Daniel datang kepada Yesus dan tidak membenci bapak Daniel, tidak membenci ibu Daniel, tidak membenci istri Daniel, tidak membenci anak-anak Daniel, dan membenci diri Daniel dan keluarga Daniel, maka Daniel tidak bisa jadi pengikut Yesus. Maka supaya Daniel bisa menjadi pengikut Yesus, apa yang harus Daniel lakukan menurut Yesus di ayat ini, Dek? Membenci bapaknya. Nah, sudahkah Daniel lakukan itu? Tidak. Loh, kok gitu? Berarti nggak bisa dong jadi pengikut Yesus. Lakukanlah. Kan kata Yesus cara ikuti dia harus begitu. Kenapa Daniel nggak benci? Kata Daniel, makanya Uni nggak percaya ketika Daniel tadi berkata, kami tidak diajarkan membenci. Loh, jangankan membenci Uni yang bukan siapa-siapa Daniel. Orang tua Daniel aja disuruh benci. Intinya, jadi Daniel jangan. Intinya dia apa sayang? Mengasihi. Apa anak bunda? Anak bunda, memang anak bunda ini diajarkan di kitabnya mengasihi sayang. Tapi yang disuruh kasih itu musuh, orang jahat, koruptor, pemerkosa, penjahat, maniak seks, pesundal. Makanya pesundal lebih dulu masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau keluarga Daniel itu benciin. Nah, satu lagi nih ayatnya yang lebih parah lagi nih. Yang dikasihi itu iblis, musuh iblis, orang-orang jahat iblis. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Karena agama Kristen ini agama para pendosa, Dek. Nih contoh nih ya. Nih,
Memang Daniel, agama Daniel ini memang agak lain ya. Agama Daniel ini agama yang mengajarkan untuk baik kepada para penjahat, karena Yesus datang untuk para pendosa. Makanya pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau untuk keluarga kita, kalau kita Kristen, kita kepada keluarga kita jangankan benci, marah saja dihukum loh, Dek. Nih ya. Nih ya, ini dalam kitab adik nih. Bahkan orang yang mengatakan kafir aja dibawa ke mahkamah agama. Coba buka Matius pasal 5:22. Jadi kalau agama Kristen ini untuk keluarga sendiri kejam, untuk musuh baik. Karena agama ini agama untuk para penjahat, karena Yesus datang untuk para pendosa. Buktinya pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Makanya kalau jadi Kristen ya, perempuannya biar cepat-cepat masuk surga bersundal dulu. Contoh, Tuhan memerintahkan Hosea bersundal dengan perempuan sundal. Terus Rahab seorang perempuan sundal dibenarkan oleh Tuhan. Terus Maria Magdalena pesundal itu mencium kaki Yesus, temenan akrab sama Tuhannya Kristen. Artinya di sini kita bisa menilai bahwa memang Kristen ini agama para pesundal, agama para penjahat, agama para koruptor, agama para biadab-biadab yang selama puluhan tahun merusak peradaban. Memang betul Matius 23 nomor 15 ternyata Yesus berkata, orang yang mengikuti agama Kristen ini, waduh kelakuannya lebih bejat daripada penyesat itu sendiri. Dan itu terbukti. Tapi nggak apa-apa, kami tetap baik kok orang Islam. Walaupun kami tahu kalian biadab, menghujat, mengutuk Yesus, mengutuk Taurat, mengatakan kitab Taurat tai, kami tetap tidak boleh menzolimi kalian. Kami tetap harus ikhlas berbeda dengan kalian. Tapi kalian jangan coba serang kami, karena kami diperintahkan. Kami boleh melawan kalian kalau kalian mengganggu kami. Kalian jajah kami nggak boleh tampar pipi kiri kasih kanan, karena kami adalah agama kasih yang sesungguhnya, mengasihi orang benar, memusuhi orang jahat. Kalau di Kristen terbalik, membunuh orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Inilah agama Kristen. Nggak apa-apa kita beda ya, karena di Kristen itu untuk menyelamatkan penjahat, Tuhan yang benar dibunuh. Ini konsepnya emang pagan banget, emang agak lain ini, agak leon ini ya, psikopat. Karena kamu aja tadi menikmati kematian Yesus. Nggak apa-apa, kita beda, nggak apa-apa lah. Kita kan nggak harus saling benci. Yang penting kamu jangan nampakkan kejahatanmu depan kami ya. Kalau Kristen biadab sesamanya di gerejanya, di rumahnya nampar-nampar lakinya, bininya tuh nggak apa-apa, kami nggak ikut campur. Tapi kalau kalian di depan umum berbuat biadab, telah jatuh kepada kami kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kalian katakan kami akan diam. Nehi acak karengetum cehe kasametehe. Kami tidak akan pernah membiarkan kalian berlaku ingkar, merusak peradaban. Sama seperti kalian merubah kata Tuhan yang mati adalah Tuhan yang kekal. Itu biadab dalam dunia ilmu pengetahuan. Kekal itu definisinya nggak pernah mati, tiba-tiba dirubah sama Oten. Arti kekal sama dengan pernah mati. Itu biadab. Kami akan perangi itu, karena kami diperintahkan di Undang-Undang Dasar 1945 harus memerangi kebodohan. Yang mengatakan bahwa kekal itu pernah mati itu orang bodoh. Nggak boleh. Kami harus marah, tapi marah kami dengan cara rahmatan lil alamin. Nggak perlu juga kami ngata-ngatain kalian. Emang sih aku pernah ngata-ngatain nenek moyang kalian, tapi memang nenek moyangnya Yesus biadab sih. Nenek moyang Yesus pejina, nenek moyang Yesus perampok, penjara, nenek moyang Yesus penipu. Yesus turun ke dunia. Oh, jadi Yesus turun ke dunia gara-gara nenek moyangnya kurang ajar, dia mau memperbaiki kesalahan nenek moyangnya. Manusia itu tidak terselamatkan lagi, makanya Yesus. Wah. Jadi Yesus sudah kehilangan akal. Jadi akal satu-satunya adalah dengan menyamar jadi manusia. Ya ampun. Coba gini loh Dek Daniel. Coba Yesus jadikan aku sebagai penasehatnya. Pasti aku punya ide dan cara untuk menyelamatkan manusia dengan cara tidak merugikan orang lain. Contoh. Minta Paulus. Bukan. Kalau seandainya Yesus waktu itu menjadikan aku penasehatnya, tapi aku digaji aja. Yesus nggak usah kasih aku roti, nggak usah kasih keledai, cukup carikan aku jodoh yang ganteng, baik, kaya, mencintai aku setulusnya dan tidak menerima kekurangan aku gitu. Harusnya gitu kalau Yesus Tuhan beneran loh. Aku cuma dikasih itu aja, aku udah ikhlas kok membantu Yesus. Contoh aku bantu gini. Yesus misalkannya tuh lagi bingung ya, gimana lah cara manusia ini diselamatkan, tak terselamatkan. Terus aku melamarkan, dia kan CEO akhirat nih. Kita bikin ilustrasi drama Cina nih. Jadi Yesus kan Tuhan nih. Ternyata manusia sudah kehilangan kemuliaan. Bagaimana lah caranya menyelamatkan manusia nih? Aku melamarkan, ternyata dia CEO dunia. Dia adalah CEO alam semesta. Dear CEO alam semesta, aku ingin mengajukan diri menjadi penasehatmu. Aku punya ide dan gagasan untuk menyelamatkan orang. Aku punya ide nih, supaya orang selamat, tapi tidak ada jatuh korban satupun orang. Aku punya ide begini. Aku bilang sama Yesus, Yesus,
Aku punya ide cemerlang nih. Kamu nggak usah mati di abad pertama. Kalau kamu mati di abad pertama, itu beribuan tahun manusia mati. Nuh dimatikan, suku Amalek dibunuh, suku Moab dibunuh. Jangan tanggung-tanggung nyelamatin orang, sus. Kasihan itu zaman Nuh, suku Amalek. Gara-gara Adam kehilangan kemuliaan Tuhan, dia harus mati, dibunuhin sama kamu. Gimana gini aja, sebelum Adam punya anak, kamu disalibkan aja waktu itu. Pada waktu Adam belum punya anak, kamu ya salibkan dirimu aja, kamu berubah aja jadi 5 orang, roh kamu menyamar aja jadi 5 orang, terus yang 4 orang menyalibkan kamu yang bentuknya manusia kalau pengen banget gitu disalib. Ya udah nggak apa-apa, kan kamu pengen banget tuh disalib, dirasain disalib gimana rasanya. Ya udah, kamu jadikan firmanmu jadi orang, firmanmu jadi roh, firmanmu jadi burung merpati, firmanmu jadi monyet, firmanmu jadi gajah, tapi berbentuk manusia semuanya. Mukanya muka gajah, muka monyet, kayak Hanoman. Dia bentuknya kan manusia tapi wajahnya wajah monyet, kayak Ganesha. Kan gitu tuh, menyamar aja gitu. Terus kan 4 orang nih, 4 Tuhan nih yang menyamar jadi orang, jadi gajah, jadi monyet. Salib kamu yang jadi orang. Ketika kamu disalib kan dosanya si Adam sudah tertebus, maka anaknya Adam sudah bersih, suci lagi. Akhirnya kita nggak ada yang mati karena dosa. Kan aman, sus. Aku yakin deh ide aku itu akan diapresiasi sama Yesus, karena ide aku ini meminimalisir pembunuhan. Kalau idenya Yesus kan banyak yang mati. Di zaman Nuh mati, soalnya Yesus terlambat, di abad pertama baru menyalibkan diri. Jadi kalau dia di abad pertama menyalibkan diri, dia capek-capek 3 hari berantem dulu sama iblis. Kalau dia menyalibkan diri di sebelum Adam punya anak, kan dia nggak perlu masuk ke alam maut, nggak perlu berantem sama iblis. Jadi kan dia tinggal kayak Thanos, telah selesai mati terus bangkit aja di detik ketiga, nggak usah 3 hari, detik ketiga aja bangkit. Kalau pengen banget pakai 3-3an, kan Yesus senang banget tuh 3-3an tuh. Kalau di kami kan Islam itu cebok pakai batu 3 biji, kalau kalian kan Tuhannya 3 biji. Ya udah, jadi enak gitu loh, semua aman, tentram. Itu ide aku, ya kan. Makanya aku tuh kadang-kadang bingung ya, pengen banget ketemu Yesus, terus mengajukan proposal. Nih kalau seandainya suatu saat Yesus datang ke dunia, aku pengen bertemu Yesus untuk memberikan wacana ini. Yesus, ide dong. Tapi aku dikasih ganjaran ya. Kalau memang kamu betul-betul punya kekuasaan di bumi dan di surga, aku cariin jodoh yang ganteng, kekar, kaya, baik, terus unyu-unyu. Dikasih kan, aku itu kita barter aja. Aku kasih ide, kamu kasih aku calon suami yang soleh. Pasti asik banget dunia ini. Sayangnya aku nggak percaya bahwa Tuhan kalian lebih bodoh daripada aku. Nggak percaya aku. Masa Tuhan kalian lebih bodoh daripada aku? Masa idenya kayak gitu masa idenya menyelamatkan di abad pertama, udah banyak banget orang yang mati. Kasian banget tuh di zaman Nuh. Coba Gitu sih. Al-Hijr ayat 6, Uni. Oke, tapi apa yang Uni sampaikan tadi udah jelas belum? Jelas sih, Udah jelas. ngerti? Udah Lemotan. jelas. Kok celemotan? Ih, nggak menghargai banget kamu, Dek. Ayat berapa, Dek? Ayat 6, Al-Hijr ayat 6. Pelor nanti ya, pelor penyembah Tuhan berpeler nanti ya, pelor ya. Oke, kita lihat ya. Bagus ini pertanyaan kamu ya, Dek ya. Silakan. Iya. Ini bagus banget. Karena kamu pendengar yang baik, Uni mengapresiasi kamu. Nandar kasih tepuk tangan dong buat si Daniel dong, dia bagus loh, dia mendengarkan penjelasan Uni loh. Nandar, tepuk tangan dulu buat si Daniel. Biar Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat Daniel. Daniel, besok kalau kamu bertanya ke sini, insya Allah satu pertanyaan Uni bayar 20.000. Mau nggak? 10 pertanyaan 200.000. Mau? tidak Besok. lah. Kenapa? Uni seneng ditanya, Dek. Uni seneng banget ditanya sama kamu. Soalnya kamu nggak sama dengan Kristen-Kristen lainnya. Kalau Kristen lainnya ditanya, Uni menjawab diganggu. Kalau kamu nggak ganggu Uni menjawab. Nanti Uni bayar deh satu pertanyaan 20.000, 10 pertanyaan 200.000. Serius, Uni ikhlas loh. Buat nama-nama pulsa lah, nggak apa-apa. Mau? Diam dulu, pelor. Pelor penyembah Tuhan berpeler, diam dulu. Ini orang gila yang lepas nih kok dinaik. Udah ada ini. Kok kayak gini sih? Al-Hijr ayat 6. Ya, ini nih Adik ya. Ini kok udah diam dulu dinaikin, ya. Bos. Diam dulu ya. Jangan kayak gitu. Masa kamu kurang ajar ngata-ngatain si Yesus orang gila. Jangan mentang-mentang dulu Yesus dikatakan tidak waras lagi terus kamu kata-katain si Yesus ini orang gila. Jahat banget ini. Ini, Dek.
Ini Al-Hijr ya. Ya. Dan mereka yang ingkar berkata kepada Nabi Muhammad, wahai orang-orang kepadanya yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Dulu Nabi Muhammad itu dek sama seperti Yesus dituduh gila nih. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nabi Muhammad dengan Yesus itu nasibnya sama dek. Mereka itu kan orang benar, orang baik, dan mereka bermukjizat. Jadi orang-orang yang tidak benar mengatakan mereka berdua orang gila, sama seperti kawanmu yang pelor tadi, pelor penyembah Tuhan berpeler tadi. Wih. Nah, jadi iya dek, memang begitu dek, nama mereka begitu. Itu si pelor itu nama panjangnya pelor penyembah Tuhan berpeler. Itu dia nggak kelihatan aja nama panjangnya, cuma nama panjangnya itu gitu. Serius, Peler. Uni tanya aja sama dia. Duh, tanya aja kalau nggak percaya, dek. Nah, kita lanjut ke masalah ini. Jadi Nabi Muhammad itu, dek, Nabi Muhammad itu difitnah sama orang-orang yang jahat, dituduh. Terus Allah mengatakan sesungguhnya Muhammad tidak gila nih ya. Al-Qalam ayat 2. Sabar, gua buka Al-Qalam ayat 2. Nih, Al-Qalam. Daniel jangan pergi. Ya Allah Daniel, Uni bayar deh Daniel untuk di sinilah. Ya, Daniel ya. jangan. Nah, gini ya Dek ya. Ini perbedaannya ya Dek. Di Al-Quran Nabi Muhammad dikatakan orang kafir, dituduh orang yang membenci Nabi Muhammad, orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Tapi di dalam kitab Markus yang menuduh Yesus gila itu keluarganya Dek, kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri Dek yang bilang dia gila. Nah, bedanya lagi di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dibela sama Allah. Dibela sama Allah nih, kata Allah nih, engkau Muhammad dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah orang gila. Ya, tapi anehnya Yesus yang katanya inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan, tidak pernah dibela sama bapaknya. Nggak pernah dibiarin dia dikata-katain keluarganya yang di duniawi, dibiarin sama bapaknya. Maka Uni tidak percaya bahwa Yesus itu terhina begini. Pasti ini adalah orang-orang Yahudi yang membuat kitab dengan tangannya lalu memberikan kepada kalian dan kalian percaya. Nggak mungkin Yesus itu gila. Dia orang baik, dia anak Bunda Maria yang berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Masa iya dia dikatakan keluarganya gila? Mending Nabi Muhammad, jauh banget perbedaannya. Nabi Muhammad yang mengatakan dia gila, orang yang jahat, terus dibela sama Allah. Lah Yesus yang ngatain dia gila udahlah keluarganya, nggak dibela lagi sama papahnya. Jadi inilah perbedaannya deh. Makanya Uni bilang kayaknya ini bukan Yesus deh, ini kayaknya adalah Yesus palsu deh. Gitu deh. Gimana Daniel? Lagi pertanyaannya Daniel? Al-Qasas ayat 56. Bagus. Daniel ini dikasih tepuk tangan Nander, dia bagus nih, dia aku suka nih, dia orangnya nggak ganggu kita lagi menjelaskan. Orang kayak kamu tuh oknum sih, jarang-jarang di Kristen ada orang kayak kamu yang mau mendengarkan penjelasan. Biasanya orang Kristen jadi mereka yang bertanya, mereka yang kejang, mereka yang bertanya, mereka yang tantrum. Padahal Uni yang capek menjawab, cari ayat, cari dalil, harus berpikir untuk menjawab. Mereka yang kesurupan pneumohagios. Padahal Uni yang ada setan. Padahal Uni yang ada setan dalam lubang hidung Uni. Mereka yang katanya ada Tuhan dalam lubang hidungnya. Malah mereka yang kesetanan. Makanya Uni curiga, jangan-jangan Tuhan dalam lubang hidung mereka adalah setan dalam lubang hidung aku. Gitu. Ada lagunya, mau tau nggak lagunya Dek Daniel? Cobalah. Ada setan di hidungku. Iya, makanya Uni suka, Uni ngefan banget sama Edis. Makanya Uni suka mengutip-ngutip nyanyi Edis. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Uni bersin, keluar setan. Daniel bersin, Tuhannya berserakan. Jeng, jeng, jeng. Itu lagu Uni. Tapi nggak apa-apa kalau kamu nyanyikan lagi, nggak apa-apa. Uni nggak minta copyright kok. Apa tadi Dek? Al-Qasas Ayat 56. Al-Qasas. Daniel, dari suara kamu kayaknya kamu ganteng deh. Ganteng. Saya ireng. Oh ireng, nggak apa-apa. Uni juga ireng. Tapi kamu ireng. Wah beda dong sama Tuhanmu. Tuhanmu putih loh kulitnya loh. Wah Tuhan kamu kok kayak gitu sih? Ada nggak Tuhanmu kira-kira yang kulit hitam? Oh ada deh yang foto Nandar ada tuh.
Tapi nggak mungkin ya Tuhan itu rasis ya dek ya. Kalau kulit kamu hitam Tuhanmu putih, wah Tuhanmu kok gitu sih dek. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah dipikirin ya. Yesus memang gitu kadang. Al-Qasas ayat ke 56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi supaya mereka menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah juga yang mengetahui akan orang-orang yang ada mendapat hidayah atau petunjuk. Ini bener dek. Nabi Muhammad itu nggak pernah songong ngata-ngatain. Aku kalau ada yang memberitakan Injil selain Injil yang kuberitakan, walaupun dia malaikat, terkutuklah dia. Nggak pernah Nabi Muhammad bilang gitu loh. Nggak pernah Nabi Muhammad bilang begini. Akulah Rasul yang juga punya roh Allah. Walaupun aku di matamu tidak berarti, tapi di antara 12 itu, aku ini juga hebat aku juga pokoknya ngaku-ngaku hebat lah. Nabi Muhammad nggak gitu. Nabi Muhammad itu ada Allah bentar ya dia. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang tawadhu ya, orang yang tidak sombong. Kalau ada nih seorang rasul dalam kitabnya orang Kristen tuh ya, dia tuh padahal bukan termasuk di antara 12 murid dek, tapi dia ngaku-ngaku dipilih sejak dalam kandungan. Terus dia bilang, bukankah aku ini juga seorang rasul? Bukankah aku ini juga memberitakan Injil kepadamu? Dan aku juga tidak kalah hebat daripada ke-12 murid itu. Nah, itu kan bentuk kesombongan tuh. Kalau Nabi Muhammad ini bentuk ketawaduannya gitu. Makanya dikatakan bahwa dia itu tidak mampu memberi hidayah. Karena yang memberi hidayah itu Allah dek, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cuma menyampaikan, menjadi asbab wasilah hidayah. Sama kayak kami. Tidak bisa kami mengkristenkan orang dek. Kami tidak bisa. Yang bisa mengislamkan, mengkristenkan itu adalah Allah. Karena kami tidak dapat berbuat. Kami sama seperti Yesus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kami sendiri. Sama seperti Yesus kami. Nah, terus dek, sebenarnya gini loh dek ya. Kalau Nabi Muhammad seorang manusia yang adalah Rasul, dia tidak mampu mengislamkan orang yang dia kehendaki untuk Islam, itu normal. Karena dia bukan Tuhan. Yang gak masuk akal itu gini loh dek. Uni kasih data dulu buat kamu ya dek ya. Coba. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu kan seorang Ngapa nah, Nabi? kita lihat nih. Bentar. Oke. Nabi Muhammad itu kan manusia. Harusnya kan dia itu biasa aja kan. Tapi lebih hebat banget Nabi Muhammad yang biasa aja, tidak pernah ngaku-ngaku. Kampung halamannya itu mayoritasnya Islam. Setidaknya dia tidak berhasil mengislamkan seluruh dunia, tapi dia mampu mengislamkan seluruh kampung halamannya dan mengislamkan orang-orang Eropa dan mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Tapi yang anehnya ini nih. Ya. Yang anehnya adalah kampung halaman Tuhanmu. Kenapa di kampung halaman Tuhanmu justru yang menjadi agama mayoritas itu adalah Islam? Tuh. Nih. Ya, kenapa justru kebalik? Harusnya kan dia kan Tuhan. Masa tunggu ya 3 detik dulu nih. Ya kan? Nih. Agama mayoritas di Bethlehem justru adalah agamanya Nabi Muhammad nih. Di Bethlehem agama mayoritas saat ini adalah Islam. Aneh kan? Berarti yang berhasil membawa agamanya siapa coba di antara Yesus dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Keren kan Nabi Uni kan dek. Yesus udah capek-capek turun, mati, hidup 33 tahun, jadi Tuhan, naik keledai, minta makan, dibangkitkan, naik ke surga. Kampung halamannya ternyata mayoritasnya Islam. Kok kalah Yesus dari Nabi Muhammad? Tuhan Yesus tidak rugi. Oh, ya iyalah dia nggak rugi kan, dia kan nggak ada apa-apanya. Maksudnya dia juga nggak punya uang, nggak punya harta, ngapain dibilang rugi? Maksudnya gini loh, kan adik tadi kan bilang gini. Kan kamu bertanya sama Uni. Sebenarnya Uni lagi ngajak kamu berpikir. Kamu bertanya, ayat Al-Qasas ayat ke-56 ini, Nabi Muhammad sudah dikatakan dia itu hanya rasul. Tugasnya hanya menyampaikan, bukan untuk mengislamisasi. Karena dia itu bukan Tuhan. Nah, jadi dibandingkan Nabi Muhammad, kinerja Nabi Muhammad ini jauh lebih hebat daripada kinerja Yesus. Contoh,
Nabi Muhammad tidak perlu membunuh dirinya. Nabi Muhammad nggak perlu bermukjizat menghidupkan orang mati. Tapi walaupun dia pernah bermukjizat mengembalikan mata orang, menyehatkan orang, memberi makan, dia nggak perlu sombong lah. Kami nggak perlu Islam itu membangga-banggakan mukjizat Nabi kami. Karena apa? Ternyata Islamnya orang-orang bukan karena mukjizat Nabi Muhammad. Walaupun ada yang Islam karena mukjizat Nabi Muhammad, tapi Islamnya orang-orang itu karena Al-Quran, ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Makanya Eropa itu waktu itu tinggi orang-orang Islam di situ gara-gara orang-orang Islam itu pinter-pinter. Makanya ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina. Tapi Kristen, Tuhannya udah mati. Tuhannya udah menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, menghardik badai, menurunkan roti. Yang ikut cuma 12 murid, itu pun diantaranya 2 berkhianat. Ternyata kampung halamannya rata-rata malah mayoritas Islam. Kinerjanya Yesus kan gagal dong. Udah capek-capek turun, capek-capek mau menyelamatkan seluruh dunia. Dalilnya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus anaknya jadi karunia. Lah, ternyata Yesus bilang, jangan menyangka aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Justru malah orang Kristen yang merusak peradaban. Ada inkuisisi, asimilasi paksa, kolonialisme, perbudakan transatlantik. Malah aneh kalau giliran agama Nabi Muhammad mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan, memperbaiki peradaban. Kalau di Islam ada Golden Age, kalau di Kristen ada Dark Age. Kok gagal gitu? Dark Age itu, masa nggak tahu kamu? Eropa zaman kegelapan, waktu itu Kristen mayoritas, menjadi otoritas tertinggi bersama pemerintah. Setiap orang yang berbeda dengan Katolik dibunuh. Masa kamu nggak tahu cerita itu? Kan Yesus berkata nih, kalau memang ada nubuatan Yesus yang tergenapi, ini dia. Jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Buktinya ada perang salib, nggak ada perang Ka'bah. Perang salib, adanya inkuisisi 500 tahun. Tahu nggak inkuisisi Katolik? Dibunuhin orang-orang yang bukan Katolik. 500 tahun loh, Dek. Tahu nggak perempuan-perempuan yang cantik, cerdas, pintar kayak Uni ini dibunuhin, digantung, dibakar hidup-hidup selama 200 tahun. Kristen pelakunya itu. Nama salah satu tokohnya itu Hipatia. Dia dikulitin, ditelanjangin, tulangnya dipotong-potong, dibakar, dituduh penyihir gara-gara dia pintar kayak Uni. Gitu, ngeri banget Kristen. Makanya Rudi Yohanes mengatakan bahaya kalau Kristen ini mayoritas. Orang kita belum, aku aja yang masih Kristen karena beda sama Edis dicaci maki, apalagi kalau aku jadi Islam. Makanya Uni bilang, kalau kita lihat kinerja antara Nabi Muhammad dengan Yesus, Nabi Muhammad gak berhasil. Setidaknya sampai detik ini kampung halamannya menjadi orang Islam semua, menjadi tempat berkumpul seluruh manusia, memenuhi nubuatan Yesaya. Kambing Kedar dan kambing Nebayot, Nebayot akan berkumpul di baitku. Tidak ada di Yerusalem kambing Kedar Nebayot berkumpul di bait Tuhan. Di sana bait Tuhannya aja nggak ada. Di sana nggak dibangun-bangun juga kuilnya. Yang ada itu cuma Baitullah di Mekah. Makanya Uni curiga nih. Ini orang-orang Yahudi ini karena nggak mau etnis lain Bani Ismail itu berkuasa, mereka menjelek-jelekan Bani Ismail dengan mengatakan kepada kalian Kristen supaya tidak ada nabi dari Israel. Lah sayangnya Kristen malah anehnya Kristen ini malah mensupport orang Israel yang membunuh Tuhannya sendiri. Makanya Uni bingung kenapa ya orang Kristen ini aneh. Padahal yang membela orang di Santa Katrina itu Nabi Muhammad. Orang Kristen di Santa Katrina minta perlindungan, dikasih suratnya Nabi Muhammad. Sopronius, orang Kristen patriark gereja, memberikan kunci Yerusalem kepada Umar ibnu Khattab. 400 tahun kurang lebih bahagia itu tinggal di satu tempat. Tiba-tiba kenapa orang Kristen zaman sekarang pembenci Yahudi? Zaman Martin Luther kan orang Kristen membunuhi 6 juta Yahudi. Kenapa kalian Kristen Protestan di Indonesia yang pernah membunuh orang Yahudi malah menyerang Islam lalu membela orang Israel ya? Kayaknya kalian itu memang suka sekali bersama-sama orang jahat. Makanya Uni bilang, kayaknya memang Kristen ini agama-agama para penjahat deh. Soalnya seneng banget membela penjahat. Giliran Yahudi membunuhi Tuhan, kalian support, kalian nikmati kematian Tuhan. Giliran Yahudi membunuh anak kecil di Gaza, kalian katakan mereka diberkati Tuhan. Giliran kami umat Islam membela Yahudi, kalian kata Sopronius, apalagi kata Sopronius, jangan berikan tempat. Ustadz Felixio pernah bilang tuh, Sopronius mengatakan jangan izinkan Yahudi ke sini, malah Yahudi dijelek-jelekin. Giliran kami umat Islam membela Yahudi, kalian yang membunuhi orang Yahudi. Giliran kami membela kalian Kristen, kalian yang membela Yahudi. Maunya kalian tuh apa sih Kristen-Kristen di Indonesia?
Giliran kalian minoritas, paling penghujatnya paling banyak kalian. Nuduh-nuduh kami menjahati kalian. Padahal yang paling bejat kalian. Di Poso dulu ada namanya pesantren yang dibunuhi. Anak pesantren di Poso, ini biadab banget ya. Kita ingatkan lagi nih. Santrinya disuruh berbaris di sungai, lalu dipenggal satu-satu, lalu ditendang ke dalam sungai. Perempuannya diperkodok satu-satu. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Pada waktu itu mereka tidak punya senjata. Namanya kelelawar, laskar kelelawar, anak-anak Tuhan, laskar Kristus. Mereka membunuhi pesantren, orang-orang di pesantren. Astagfirullah. Semoga ya Allah, memang sih kejahatan mereka belum terungkap secara totalitas, tapi coba perhatikan kuasa Allah. Ketika Katolik membunuhi anak-anak bayi di Irlandia tahun 2014, terungkap kemudian pembunuhan terhadap bayi-bayi di Irlandia karena pada waktu itu Katolik tidak menghargai bayi-bayi hasil hubungan badan yang tidak menikah. Karena apa? Karena terinspirasi dari kitab kalian. Tuhan Bapa membunuh anak haram Nabi Daud yang adalah nenek moyang Tuhan anak. Ngeri loh ajaran kalian. Nah, pembunuhan terhadap perempuan penyihir itu juga ada di kitab kalian. Perempuan penyihir itu jangan kau biarkan hidup. Jadi semua kejahatan di dunia ini ada dalilnya di kitab kalian. Tapi tentang pembom gereja, ada nggak dalilnya di Al-Quran? Tidak ada. Pelakunya pun tidak banyak, tidak bertahan ratusan tahun. Inkuisisi dalilnya ada. Kejahatannya 500 tahun, disahkan mayoritas kalian. Ketika kalian yang jahat, kok kami sih yang dituduh jahat? Ini yang namanya adalah serigala berbulu domba, ular beludak. Kalian putar-putar kejahatan yang kalian lakukan. Kalian yang menjajah Indonesia, membawa agama kalian, kalian bilang kami menyakiti kalian. Memang tidak semua orang Islam itu baik, ada orang Islam itu yang jahat, tapi janganlah tuduh kami mayoritasnya begitu. Buktinya kami mayoritas yang paling banyak kurang ajar dalam dialog lintas agama. Edis kabur ke luar negeri, Taipudin Birahi Sikiwiti Kiti pergi ke luar negeri, Sopi Kuntul menginjak Al-Quran, Suntini perempuan Sundal ya, yang lakinya udah kena kanker, dia menghina Nabi Muhammad, lari ke luar negeri. Paul Jong juga lari ke Belanda, si Metatron lari ke luar negeri. Itulah buktinya kalau kalian itu berbohong mengatakan kami ada Tuhan dalam diri kami. Katanya kalian pembela kebenaran, kenapa kalian menghujat malah lari ke luar negeri? Aku dilaporin sama si Dos masih jabat ketika aku mengatakan perkataan si JJ yang mengatakan Tritunggal itu seperti satu batang dua telur. Malah aku yang dikatakan penghujat. Dilaporin. Aku temui penyidik kemarin. Seluruh kami dituduh-tuduh. Memang kalian itu memang kok kelihatan jahat banget loh. Pantas si Rudi Yohanes itu kemarin mengatakan bagaimana kemudian kalau Rudi Yohanes mu'alaf. Makanya aku bilang sama Rudi Yohanes, walabu, jangan kau mu'alaf dulu. Kau masih Kristen aja dihujat kau kayak gini, diancam kayak gini. Apalagi kau mu'alaf, pasti kau dibunuh nanti. Inilah kalian. Representasi kalian mayoritas justru lebih jahat. Daniel jangan ikutin mereka ya dek. Kalau memang kamu jadi Kristen dek, ikutilah Yesus dek. Pertama, kalau ada orang jahat kepadamu Daniel, jangan kau lawan. Kau biarkan aja orang jahat kepadamu, kepada ibumu, kepada istrimu. Kan ada dalilnya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Melainkan kalau ibunya Daniel ditampar pipinya, suruh mamanya, mama, Yesus ajarkan kasih pipi sebelahnya. Jangan dilawan, ya dek ya. Terus Daniel di dalam ajaran Yesus diajarkan begini. Kalau kamu ingin sempurna mengikuti Yesus, selain membenci keluarga, jual seluruh hartamu Daniel, berikan kepada orang miskin. Nggak boleh kamu kaya. Orang Yesus aja miskin, masa kamu kaya raya? Kalau Nabi Muhammad itu kaya raya, maharnya aja kepada Sayyidah Khadijah 20 onta gitu. Terus satu lagi, kamu ikutin ajaran Yesus. Apabila ada orang yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Daniel, pinjam dong 500 ribu. Daniel, pinjam uni dong duit 500 ribu buat beli skincare. Daniel, kamu kan Kristen, pengikut Yesus. Kata Yesus, jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Nih aku kasih ayat di kamu deh ya. Nih. Emang Kristen ini agama untuk para pendosa ya guys. Banyak banget pendosa-pendosa di antara mereka. Apologetnya semua bersundal. Lina Wijaya berhubungan seksual dengan murtadin padahal masih punya suami. Si Agatha cari laki di TikTok sampai minta sama Paduka Rudal 20 juta buat botok supaya dicepat di papap sampai bunting sekarang. Si Edis
menipu, bikin rumah mesum, trisam sama Taipudin Cikiti sama si Topi Kutul. Topi Kutul ternyata seorang perempuan yang dipakai sana sini. Suntini ternyata dipakai sana sini. Kenapa ya apologet Kristen ini perbuatannya tercela semua ya? Terus buka-buka aib agak teman-temannya lagi semua. Kalian ini punya Roh Kudus atau roh iblis sih? Masa kalian nuduh-nuduh kalian punya Roh Kudus pada kelahiran kalian, kelakuan kalian kayak biadab gitu? Kayaknya Daniel ini orang baik deh. Aku yakin Daniel ini orang baik. Dia beda sama Edis, beda sama Metatron. Dia baik kayaknya. Hah? Apa, Dek? Berarti orang itu belum lahir baru, kan Tuhan pernah bilang siapa orang yang sudah diberikan hidupnya atau dibaptis itu kan berarti dia udah berubah. Berarti orang-orang yang Uni ceritakan tadi itu belum punya roh Tuhan. Oh, kalau Daniel ini kan punya roh Tuhan nih. Daniel pasti mengikuti perintah Yesus kan? Daniel punya motor nggak? Enggak. Punya motor. Daniel punya apa? Punya HP-nya merek apa HP-nya? Vivo. Vivo ya. Bentar. Ini ya, Uni cuma ngingetin nih, Uni cuma ngingetin doang. Ya, Uni cuma mengingatkan aja. Kata Yesus begini, Dek. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dek, minta HP Vivo-nya lah, Dek. No. Daniel nggak lahir baru. Katanya pengikut Yesus. Yesus bilang, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, malah nggak ngikutin. Orang Kristen ini banyak nipu guys. Kecewa aku guys. Kirain bener-bener kalian ngikutin Yesus. Ternyata kalian mah pengingkar ajaran Yesus. Nggak asik. Makanya Daniel, Uni nggak percaya kalau Bible itu ajaran Yesus. Nggak mungkin Yesus sebodoh itu. Masa Yesus suruh kalian menderita gitu? Makanya Uni nggak percaya, Dek. Uni telah mengajarkan kepada kamu bahwasanya kitabmu itu justru membuat Yesus terlihat bodoh. Masa kalian disuruh memberikan harta kalian kepada orang-orang kalau diminta? Makanya Uni mengajak kamu berpikir. Tidak Uni. Wah, berarti ajarannya boleh pilih-pilih gitu. Nggak konsisten nih. Mending Uni. Kalau Uni mah terima dua-dua ajarannya Bang Zuma sama ajaran Nandar. Nandar ajarkan untuk nggak ikut Adi Mu'alaf, Uni terima. Nandar Bang Zuma ajarkan ikut Adi Mu'alaf, Uni terima. Kamu malah ajarannya ditolak salah satu, diterima salah satunya. Mending Uni dong berarti. Nggak asik kamu nih mah. Mintalah Vivonya. Kata Yesus gitu. Nih, aku ulangi sekali lagi ya. Nanti tanya sama Pak Pendeta deh. Kata Yesus gini. Berilah ke apa, Dek? Lanjutlah. Kata Yesus begini, Dek. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Janganlah menolak. Tuh. Pertama perintah tuh. Pertama diperintahkan memberi, kedua dilarang. Apa larangannya? Menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Pinjam duit 2 juta lah. Tengoklah muka Uni udah kasihan gini. Masa kamu nggak tega Uni pinjam duit 2 juta? Jangan menolak, kata Yesus. Kata Yesus, jangan menolak orang yang meminjam uang kepadamu. Nggak kasihan nih muka Uni nih. Tengok nih, skincare Uni udah mulai habis. Muka Uni udah terlihat tua nih. 2 juta aja beli skincare, pensil alis. Kata Yesus kan gitu. Berilah kepada orang yang meminta, jangan tolak yang pinjam. Kasih iPhone, kasih Vivo dong, pinjam uang 2 juta. Kalian nih mah cuman ngaku-ngaku pengikut Yesus, ternyata kalian nggak mengikuti ajaran Yesus. Nggak asik kalian mah. Makanya Uni nggak percaya sama Kristen-Kristen ini. Kita ini banyak penipunya. Protestan, Ortodoks dan Katolik itu berbeda. Makanya ada 3 tempat untuk Kristen. Lupa saya Uni. Jadi kamu yang mana? Kamu pilih yang pemahaman yang mana, Dek? Saya ini Kristen Protestan Uni. Kalau Protestan maksudnya ini gimana? Matius 5:42 ini. Ini bohong-bohongannya. Ini nggak benar sebenarnya. Ini jangan-jangan cuman ajaran lip service gitu ya, kayak terlihat indah tapi nggak perlu dilakukan. Oh, benar. Ya udah, minta Pipo dong sama pinjam duit 2 juta. Berilah kepada yang meminta. Nah, inilah kenapa Uni nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena Uni tidak percaya bahwa ini adalah ajaran Yesus. Al-Quran katakan apa? Tahu nggak, Daniel? Apa kata Al-Quran tentang kitab adik ini? Ini kata Nabi aku. Mengapa kalian bertanya tentang Allah? Kata Ibnu Abbas nih.
Jangan mengapa kalian bertanya kepada ahli kitab tentang Tuhan? Bukankah sudah ada pada kalian kitab kalian tentang Tuhan yang terbaru yang tidak bercampur? Sebenarnya, Dek, kitab yang kamu imani sebagai kitab suci ini menurut agama Islam adalah kitab campuran karangan manusia yang tidak jelas. Orang-orang yang ingin merendahkan Yesus, lalu orang-orang yang ingin membenarkan perbuatan jahatnya dengan menuduh Yesus mengajarkan untuk membela orang-orang jahat. Tidak mungkin, Dek. Dari mana Uni tahu begitu? Ini kita analisis pelan-pelan. Kitab kamu itu ditulis orang Yahudi nggak? Orang yang diberi Roh Kudus, yang dipilih Tuhan. Tidak tahu agamanya apa. Itu kan klaim. Memang bisa dibuktikan kan? Enggak. Yang Uni tanya itu, apakah murid-murid Yesus itu adalah orang Yahudi dan penulis kitab kamu orang Yahudi? Itu aja sebenarnya. Kristen. Yang menulis kitabmu, berarti kamu belum belajar nih. Kamu tahu siapa penulis kitab Matius? Matius. Siapa? Salah. Duh, kamu sih sering cabut sekolah minggu nih. Dek, saran Uni besok coba adek cari tahu siapa penulis kitab Matius. Uni kalau kamu nggak tahu jawabannya, Uni kasih kamu clue nih. Ini bukan Uni yang bilang, tapi ini menurut pendapat dari Katolik ya. Kamu boleh tolak, kamu boleh cari sendiri, nggak apa-apa. Uni nggak mau memaksa kamu untuk ikut apa yang Uni kasih. Tapi kamu boleh cross check ya. Nih, kamu lihat nih, Dek. Coba, Dek. Daniel, Uni tahu kamu tuh pinter, insya Allah kamu pinter ya. Nih, kecuali kamu memang kedoktrin. Menurut Catholic Identity, ini salah satu situs. Situs ini adalah sebuah layanan dari Brisbane Catholic Education. Ya, ini salah satu situs akademik. Nah, di sini ada judulnya siapakah yang menulis Injil dan kapan. Ternyata penulis kitab Matius dikatakan di sini kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin orang yang mu'alaf Yahudi. Artinya penulis kitab Matius itu orang Yahudi, Dek. Dan kamu tahu nggak orang Yahudi itu menurut Yesus sifatnya bagaimana? Menurut Yesus, orang Yahudi itu sifatnya ular beludak, menipu, pembohong, pendusta. Jadi wajar banyak orang yang membohongi ajaran mengatasnamakan Yesus. Karena Yesus berkata, Nabi palsu dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21, itu ciri-cirinya serigala berbulu domba. Dia aslinya serigala tapi ngaku-ngaku sebagai domba. Karena dia adalah orang Farisi munafik. Kamu baca dalam Matius pasal 7 nomor 18. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Yesus sudah berkata kepada orang Yahudi, kalian ini tidak akan bisa melepaskan diri dari hukum neraka karena kalian adalah pembunuh para nabi dan kalian adalah ular beludak. Tiba-tiba apa yang Kristen lakukan? Kristen dapat informasi dari orang Yahudi, malah percaya kalian sama orang Yahudi. Siapa orang Yahudi yang kalian percaya? Paulus, Farisi munafik. Yesus kan sudah berkata sebelum dia naik ke langit, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan nabi palsu. Malah kalian percaya Paulus yang mengatakan Taurat itu adalah tai. Ditegur Yesus, Uni. Kapan ditegur Yesus? Dek, coba kamu baca Matius pasal 7 nomor 18. Uni pengen mengajak kamu pintar. Saya tidak ngajak kamu Islam dulu. Karena seperti Quran surah Al-Qasas tadi, Allah mengatakan Nabi Muhammad tidak mampu mengislamkan. Saya sadar diri saya tidak akan mampu mengislamkan orang yang menutup diri. Saya punya kemampuan berbicara dengan rasional, dalil, data, tekstual, kontekstual, faktual. Karena saya si paling mahasiswi, saya si paling sarjana. Maka saya insya Allah bisa mengajak kalian berpikir kalau kalian mau. Kalau kalian memang menolak akal sehat, ya udah nggak apa-apa. Makanya saya tidak ngajak kalian menjadi Islam dulu. Saya mengajak kalian berpikir. Coba sekarang kamu berpikir, buka Matius pasal 7 nomor 18, jawab pertanyaan saya setelah kamu baca. Kalau kamu betul-betul adalah pengikut Yesus, gak perlu kamu takut dengan kebenaran. Buktikan kalau imanmu itu benar dan tantang kebenaran itu. Itu baru bagus. Buat teman-teman yang masuk waktu zuhur, silakan sholat zuhur. Saya masih dalam keadaan berhalangan karena saya ketimpaan bulan, ya, ketimpaan bulan saya. Makanya saya tadi malam tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk karena saya hormonnya sedang tidak baik-baik saja. Ya, saya sedang ketimpaan bulan. Coba baca dulu Matius pasal 7 nomor 18.
Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Apa maksud pohon di situ? Orang mungkin Pinter. Apa buah yang dimaksud? Hasil perbuatan bukan? perbuatan dan sifat. Pinter. Ini pinter ini adik ini. Berarti insya Allah kamu pinter. Saya tanya sama kamu. Paulus itu sebelum mengaku bertobat, pohon baik atau pohon buruk? Pohon buruk. Kata Yesus, mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Tidak. Kata kamu, mungkin nggak Paulus pohon buruk berbuah baik? Iya. Kok beda kamu sama Yesus? Inilah Uni bilang kamu pengkhianat Yesus. Enggak. Aduh, kok gini sih? Katanya mencintai Yesus tapi menikmati kematian Yesus. Katanya pengikut Yesus, Yesus bilang A, kamu ikut B. Nggak asik. Gimana kamu mau konsisten jadi teman Uni? Yesus aja kamu khianatin. Yesus bilang nggak mungkin, kamu bilang mungkin. Nggak asik ada ini. Nggak asik. Kenapa kadang orang-orang Islam itu sholat dan beribadah di jalan, menutupi jalan? Tuh kan, tengok tuh lari dari kenyataan. Ya, Gimana yang tadi? Itu yang tadi gimana ceritanya? Kamu udah 2 kali mengingkari Yesus loh. Ketika katanya mengasihi Yesus malah menikmati kematian Yesus. Ketika katanya Yesus mengatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, kamu malah melawan kata-kata Yesus. Makanya kamu tersesat. Kamu itu tepat sekali kata Yesus. Percuma kamu beribadah kepadaku, ajaran yang kamu ajarkan adalah ajaran manusia. Yesus bilang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, kamu bilang mungkin, sus. Yesus bilang kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. 3, sus, Tuhan kita, sus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Engkau Tuhannya, sus. Yesus berkata, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat. Kalian bilang apa? Yesus sudah tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus berkata, bukan makanan yang akan menajiskan. Kata penulis kitab Markus, oleh karena itu dia telah membatalkan hukum Taurat. Dia nggak makan babi, kalian makan babi. Yesus berkata, jangan, dalam kitab kalian tertulis, jangan memberikan yang kudus kepada anjing dan babi. Kalian memasukkan anjing dan babi ke dalam mulut kalian dan mengaku kudus. Kenapa kalian begini? Yahudi kan tidak boleh makan babi. Terus kamu boleh makan babi? Boleh lah, karena kan tidak mengenai hati. Yesus itu orang Yahudi. Iya, dia datang. Dia makan babi nggak? Dan Nggak. Dia menghabiskan. makan Yahudi nggak? Dia makan Yahudi. Dia makan babi nggak? Tidak. Yesus nggak makan babi, kau makan babi. Sama agamamu dengan Yesus tuh. Beda agama kau sama Yesus, Dek. Aku yang seagama sama Yesus. Tuhan kami satu, sama-sama nggak makan babi, sama-sama bersunat dengan orang Islam, sama-sama bersujud, sama-sama berdoa menegadah tangan. Kalian doanya gini. Emang banyak kali loh pertentangan kalian sama Yesus. Ngaku-ngaku pula lagi kalian pengikut Yesus. Dek, udah panjang kali lebar ya. Kalau Uni hitung jam kita ngomong ya, Dek. Omongan kita ini sudah 1 jam. Tapi Dek, yang Uni lihat dari tadi, ketika kamu sudah menentang Yesus secara terang-terangan, tapi tidak ada kamu renungkan dan kamu pikir, tapi kamu lari-lari kemana-mana. Tapi ya udahlah, semoga Allah memberikanmu hidayah nanti ya, Dek ya. Mungkin hari ini kamu tidak berpikir, kamu tonton lagi diskusi kita, kamu renungkan diskusi kita. Benar nggak si Uni nih ya? Salah nggak si Uni? Kalau Uni salah, silakan bantah. Kalau Uni benar, Dek ya, kenapa kamu tolak kebenaran itu? Nah, Dek, kamu tahu tidak? Ibumu, ayahmu, pendetamu, keluargamu, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka jahanam, Dek. Kalau ternyata Yesus mengatakan nanti, aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan, tapi dia sendiri yang menuhankan aku, si Daniel sendiri, kamu akan menangis, Dek. Menangis kamu nanti. Karena Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Sejak kapan Bapa menghendaki dia disembah, Yesus itu disembah? Sejak kapan Bapa menghendaki anaknya disalib? Yohanes pasal 8:37. Sejak kapan? Coba bacakan. Apa di situ bunyinya? Aku dan Bapa adalah satu. Memang sama seperti Yesus berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu. Semua orang yang mengerjakan perintah Bapa itu satu dengan Bapa. Bukan berarti satu ketipik-ketipik jadi Bapa dia. Kalau memang mereka adalah sama-sama satu dalam artian Yesus adalah Bapa, berarti Yesus memohon kepada Bapa menjadikan muridnya sama seperti dia, jadi Tuhan juga. Dek, dengarkan baik-baik, Dek. Yesus itu mengatakan, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Itu masuk satu.
satu dalam pengajaran, bukan satu tubuh. Kenapa? Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata, Dia yang mengutus tidak sama dengan yang diutus. Artinya adalah kalian di sini terdoktrin oleh pendeta yang membenarkan ajaran menyetarakan Tuhan dengan manusia. Kamu bayangkan, Dek, betapa kamu menghina Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dan renungkan ini. Ketika kamu percaya Tuhan menjadi manusia, sama saja kamu mengatakan Tuhan jadi tai. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia ada tainya. Di dalam lubang hidung ada tai. Di dalam kuping ada tai. Di dalam usus besar kita ada tai. Bahkan ada anus yang mengeluarkan tai. Ketika kamu mengatakan Tuhan jadi manusia, maka kamu mengatakan Tuhan jadi tokai, jadi tai. Ini penghinaan. Tapi kalian itu menganggap kalian benar. Kenapa? Kenapa kalian secara psikologis menganggap ajaran ini benar? Karena kalian tidak mau bertanggung jawab dengan dosa kalian. Karena kalian ingin menyetarakan Tuhan harus sama dengan kalian, mirip. Tuhanmu berbiji, kamu pengen pula Tuhan sama dengan kamu. Inilah penghinaan yang nyata kepada Allah. Dengan mengatakan Allah punya anak saja, ini sudah keji sekali. Ini mengatakan Tuhan berubah jadi manusia yang ada tai di dalam badannya, makan ikan goreng, berpantat duduk di atas keledai, seolah-olah Tuhan itu butuh duduk di atas keledai. Inilah yang dikatakan penghujatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Padahal Yesus berkata apa? Dalam 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16, tidak ada yang dapat melihat Allah karena Dia tak terhampiri, bersemayam dalam terang. Tidak ada manusia yang dapat melihat Dia. Tapi karena satu ayat yang kalian comot membenarkan penghujatan terhadap Tuhan, kalian katakan Tuhan jadi manusia dengan tai-tai sekalipun di dalam badannya. Kamu tidak sadar kenapa kamu masuk neraka menurut Allah, karena kamu adalah orang yang tidak menggunakan akalmu. Yesus berkata, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kamu tentang Yesus. Yesus berkata, kehidupan kekal mengenal satu-satunya Allah. Kamu bilang Tuhan itu, Allah itu ada 3. Yesus berkata, aku ini utusan, tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tuduh Dia berkuasa untuk langit dan bumi. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan. Apa yang kamu tuduh kepada Yesus? Kamu katakan bahwa itu adalah firman Dia. Penghujatanmu kepada Tuhan yang Maha Pencipta meninggikan Yesus, seolah-olah kamu mau mengadu Yesus dengan Tuhan. Kamu setarakan dirimu dengan Tuhan, seolah-olah kalian manusia yang penuh dengan kotoran dan tinja di dalam tubuh kalian ini yang berdosa. Kalian yang memperkosa, kalian yang korupsi, merasa kalian layak ditebus oleh darah Tuhan. Tuhan harus mati menebus kalian, seolah-olah kalian mengatakan kita ini berharga daripada iblis, daripada malaikat, sehingga Tuhan mau menyamar menjadi kita untuk menebus dosa kita yang biadab ini. Di sini kalian menunjukkan bahwa kalian itu NPD, menganggap bahwa kalian manusia itu adalah makhluk mulia. Padahal perhatikan baik-baik. Ciptaan Tuhan yang lebih hebat itu di atas manusia itu lebih banyak, bahkan seekor nyamuk lebih hebat daripada manusia. Nyamuk bisa terbang, kau tak bisa terbang. Nyamuk punya alat pendeteksi dalam tubuhnya, kau tidak bisa. Nyamuk bisa membunuh seorang Namrud. Kau ribuan kalian tepak tepuk nyamuk. Nyamuk bisa membunuh manusia. Kalian sebenarnya manusia lebih hina daripada nyamuk, tapi kalian merasa Tuhan berhak lo jadi kita, Tuhan mau lo jadi kita mati, darahnya ditumpah, jadi tai, dia bertai di badannya demi melindungi kita loh. Inilah kalian, orang-orang yang merasa Tuhan lebih rendah daripada kalian, sampai-sampai kalian percaya perkataan Paulus bahwa Tuhan merendahkan diri. Nauzubillahi min zalik, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari kesesatan yang nyata. Tadinya aku berpikir begini loh, kenapa kejam sekali Allah meletakkan Kristen, kaum kafir musyrik di dalam neraka, yang mereka jadi bahan bakar, mereka tidak keluar dari neraka. Tadinya aku berpikir Allah kejam, tapi ternyata setelah aku renungi, pantas kalian ini masuk neraka. Kalian bilang Tuhan punya jadi tai, kalian bilang kalian lebih hebat daripada Tuhan. Iblis nih lo ya, di dalam kitabmu dan di kitab saya belum pernah aku melihat iblis berani mengutuk Tuhan loh. Satu-satunya orang yang berani mengutuk Tuhan kalian katakan Tuhan kalian mati terkutuk, Galatia pasal 3:13. Iblis tidak berani mengatakan hukum Taurat itu tai. Paulus yang diikuti oleh seluruh Kristen di dunia mengatakan bahwa Taurat itu skubalon, tai. Betapa kalian ini
keji. Tapi ketika kami membongkar pemikiran ini, kalian bilang kami yang menghujat, kalian laporkan kami ke penjara supaya kami tidak lagi bersuara tentang hal ini, kalian ancam kami dengan pembunuhan. Inilah yang kalian lakukan sepanjang sejarah peradaban. Ingat, dulu tidak boleh orang membaca Bible. Dulu setiap orang yang mengatakan apa yang dia pikirkan dibunuh, dibakar, dituduh penyihir. Inilah kalian. Sadarlah Daniel, ketika kamu mengatakan Yesus itu berjenggot, tengok itu kau bilang itu Tuhan berjenggot itu. Tengok kau katakan Tuhan memegang tongkat seolah dia butuh tongkat untuk berjalan. Pincang kakinya. Kau buat Tuhan bertongkat seolah Tuhan perlu penyangga untuk berjalan kayak kakek-kakek rentang. Cocok di mana kacamata kakek? Kau gambarkan Tuhan punya tongkat. Apa tidak mengerikan hal ini? Kau katakan Tuhan rambutnya ikal. Bagaimana dengan orang yang rambutnya keriting-keriting kayak orang Papua? Bagaimana dengan orang yang rambutnya lurus? Bagaimana dengan orang yang kulitnya hitam seperti kau Daniel? Makanya si petinju bernama, siapa namanya petinju itu yang siapa namanya petinju itu? Bukan, yang satu lagi yang terkenal. Alexander Halipit. Kok oleh Pandar Halib yang itu loh yang yang berkata kenapa Tuhan itu kulitnya putih dan merendahkan kami yang berkulit hitam. Siapa namanya? Michael Jackson. Muhammad Ali dek Daniel. Dia kan dulu mualaf itu. Tahu kau dek? Daniel kau tahu nggak si Muhammad Ali? Kan dia yang bilang gara-gara Tuhan berkulit putih, semua orang berkulit hitam dianggap rendah, hina, nista, seolah-olah Tuhan tidak sudi dengan orang-orang berkulit hitam. Apakah ini ajaran kasih? Nggak mungkin Tuhan begini dek. Dengar ya dek ya. Tuhan dengan berubah bentuk jadi laki-laki kayak gini ini merendahkan wanita loh. Emang kau pikir perempuan nggak bisa jadi Tuhan? Di hadapan kalian para pria kamilah Tuhan. Tahu kalian? Duit kalian tuh di tangan kami. Iyalah kau lebih takut mana, bapakmu atau mamamu? Dua-duanya. Tapi kau nggak adil. Kau mengatakan Tuhan laki-laki, mamamu nggak bisa jadi Tuhan seolah-olah. Itulah kan munafik kan? Inilah bentuk ajaran yang tidak mungkin diajarkan oleh nabi-nabi asli seperti nabi-nabi seperti Yesus. Nggak mungkin dia mengajarkan begini. Tidak mungkin dek. Aduh dek, ya Allah dek, menggambarkan Tuhan ganteng saja itu merendahkan si Edis tuh mukanya jelek. Aku akui Edis tuh mukanya keberhala memang. Maaf ya, aku tuh jujur. Ya. Aku tuh nggak bisa bohong ya. Dengan membuat Tuhan ganteng ini merendahkan wajah si Edis. Cobalah, masa kalian mau mengadu domba manusia dengan Tuhan? Nah, itu hanya ilustrasinya, Uni. Kan berarti ini palsu. Berarti ini bukan Tuhan benar. Aduh, ternyata kalian suka kali lah memfitnah Tuhan. Aku udah curiga tadi memang nih kayaknya ini bukan Tuhan, ini kayak imajinasi nih. Ini dengan gambaran. Ternyata ajaran gambaran ternyata nggak boleh gitulah. Masa Tuhan digambar-gambarkan? Kalau gambar ini diletakkan di celana dalam kan penghinaan. Nanti kalau ada yang meletakkan gambar ini di BH-nya, di celana dalamnya, di sendal jepitnya, kan merendahkan Tuhan begitu. Janganlah kayak gitu dek. Dek, Tuhan coba baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16 dek. Adikku sayang Daniel, tobatlah dek, nanti kamu dicampak. Aduh, ngeri kali. Berhentilah membuat gambaran Tuhan seolah-olah Tuhan itu seperti yang kau gambarkan, berambut panjang, jenggotan. Kasihan orang yang nggak berjenggot. Kain kafan Turin Tuhan Yesus. Di situ dicap mukanya. Makanya mungkin dari situ represent. Astagfirullah. Ini si Daniel nih mungkin besok kalau aku bilang aku bininya Yesus, percaya dia kayaknya mungkin nih. Tidak. Kamu ini calon-calon penyembah Dajjal loh. Kalau ada nanti Dajjal mirip mukanya kayak gitu lalu bilang akulah Yesus, pasti kau sembah dia. Itu antikris. Masa kau percaya? Itu antikris. Ya udah aku tanya sama kamu. Dari mana kamu bisa membuktikan kain Turin itu adalah muka Yesus? Dari mana kamu tahu? Kamu udah pernah lihat muka Yesus yang sejati belum? Tidak. Dari mana kamu tahu kalau itu muka Yesus? Kalau kamu ingin melihat foto, ini muka Uni Rifa nih. Kamu harus tahu dulu muka saya kayak mana. Nah, emang kamu pernah lihat muka Yesus hingga kamu bilang itu muka Yesus? Aduh, parah kali lah Daniel, kamu tuh cerdas. Daniel, dulu Uni itu tidak percaya dengan konsep Darwin yang mengatakan manusia berevolusi. Sejak ngobrol dengan orang Kristen, Uni percaya loh manusia itu berevolusi. Manusia berevolusi dari manusia jadi kera, Uni percaya sekarang. Kalau dulu enggak. Buktinya kalian ini loh, lahir dikasih otak, sehat dikasih Allah, gratis, enggak bayar. Tapi apa yang kalian lakukan? Enggak dipakai.
Masa kalian percaya kain Turin itu muka Yesus? Memang dari mana kalian konfirmasi itu muka Yesus? Dulu aku bilang si Darwin ini ateis. Gara-gara si Darwin ini aku bilang, dasar si Darwin, masa manusia dibilang jadi kera, dari kera. Ternyata sekarang percaya Uni loh, kalau manusia itu bisa jadi kera loh. Maksudnya dalam makna esensial ya. Manusia itu harusnya lebih tinggi daripada kera kognitifnya. Tapi yang kalian tunjukkan adalah lebih rendah cara berpikir kalian dari kera. Dek, ini lagu terakhir lah untuk adikku yang ganteng ini. Uni tidak bisa menyentuh hatimu dengan kata-kata Uni. Uni telah melakukan segala daya dan upaya. Mungkin dengan sebuah lagu ini Daniel bisa menyadari bahwa Uni tulus Daniel, supaya Daniel ini berpikir gitu. Islam bahas Kristen, wah, Kristen bahas Islam kan. Gak apa-apa, bahas lah kalau mampu. Bahaslah dek kalau mampu. Gak ada yang larang kalau mampu. Udah Uni mau nyanyi dulu ya. Udah capek Uni soalnya ngomong. Soalnya Uni tadi kekenyangan tuh dulu. Naik asam lambung Uni gara-gara Daniel loh. Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu, ajeng jeng jeng, yang menciptakan, ajeng jeng jeng, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satu.